Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Duni Monika dengan NPM 20150661022. Di sini saya akan menjelaskan terkait database yang berhasil saya buat melalui software DBeaver. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang saya ketahui usai melakukan praktikum sistem basis data pada percobaan kelima yaitu query tahap lanjut. Nah, sebelumnya kami sudah mempelajari terkait SQL dan beberapa perintah SQL. Nah, dalam praktikum query tingkat lanjut ini terdapat beberapa hal yaitu mengenai fungsi pada SQL dan juga teknik join. Beberapa fungsi pada SQL yaitu ada AFG atau average, ini untuk menampilkan nilai rata-rata, kemudian ada count untuk menampilkan jumlah baris, ada first ini untuk menampilkan nilai yang pertama dan juga last ini adalah sebaliknya. Kemudian ada max untuk menampilkan nilai yang terbesar dan min ini untuk menampilkan nilai yang terkecil. Kemudian ada sum untuk menampilkan jumlah nilai. Selanjutnya ada fungsi uCase untuk menginversi suatu field ke huruf besar dan lcase untuk sebaliknya. Kemudian ada mid untuk mengekstrak karakter ke kolom teks dan round untuk membulatkan angka. Selanjutnya juga ada now untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini. Kemudian format untuk mengatur format bagaimana field yang akan ditampilkan nantinya. Selanjutnya adalah mengenai teknik join. Nah, join ini digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang sama di antara keduanya. Jadi adapun beberapa teknik join, yang pertama adalah inner join. Nah, inner join ini akan menampilkan inner join ini nantinya akan menampilkan semua baris record yang memiliki setidaknya satu nilai yang cocok di kedua tabel. Kemudian ada full join. Nah, full join ini digunakan untuk memilih semua data dari tabel A dan juga tabel B terlepas dari kondisi join ini terpenuhi ataupun tidak. Kemudian ada left join, ini digunakan untuk memilih semua data dari tabel A bersama dengan record dari tabel B, di mana kondisi join ini terpenuhi jika semuanya ada. Kemudian yang terakhir ada right join. Nah, right join ini digunakan untuk memilih semua tabel dari memilih semua data dari tabel B bersama dengan record dari tabel A di mana kondisi join ini terpenuhi jika semua ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait database yang berhasil saya buat. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat konseptual data model di Power Designer. Ini adalah konseptual data model dari sistem informasi travel saya. Kemudian dari sini kita bisa generate ke physical data model dengan membuka tools. Kemudian di sini ada generate physical data model. Kemudian jika sudah di-generate, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah PDM atau physical data model yang sudah dibuat. Kemudian dari physical data model ini kita generate ke database. Nah, setelah di generate database, ini sebelumnya saya sudah generate dengan nama sistem travel SQL. Nah, kalau sudah di-generate dan berhasil di-generate, maka akan bisa melihat file SQL, bisa dari Visual Studio Code atau dari Notepad ataupun aplikasi compiler lainnya. Nah, di sini saya tampilkan di Notepad. Kemudian kita buka di DBeaver-nya. Nah, di sini terdapat beberapa perintah, yaitu yang pertama, buat database baru dengan nama, di sini adalah nama saya sendiri, kemudian isi masing-masing tabel dengan 5 record, kemudian yang terakhir menerapkan teknik join. Nah, yang pertama itu buat database baru dengan nama. Nah, di sini saya buka database yang yaitu ya database praktikum SBD. Kemudian di sini saya klik kanan. Kemudian di sini ada SQL editor dan new SQL script. Nah, di sini saya sudah menyimpan sintaksnya yaitu create database TIC Duni Monika. Kemudian ini bisa kita run atau ctrl enter. Kemudian akan berhasil meng-create database TIC Duni Monika. Kemudian selanjutnya untuk mengaktifkan database tersebut kita buka yang new database connection. Kemudian di sini kita pilih yang Postgres SQL. Kemudian kita next. Di sini ada ada host database name. Ini kita isi dari sini. Ada kredensial utama di sini hostnya yang 3.128.171 ini. Nah, di sini. Kemudian portnya kita ganti. Saya pakai port yang 5550. Kemudian database-nya di sini ganti ke nama yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini username-nya gunakan username-nya sudah diberikan sebelumnya, kemudian password-nya juga.
Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung tes connection. Nah, kalau tes connection ini sudah berhasil, kita bisa langsung klik finish. Nah, di sini karena saya sudah buat, saya cancel. Nah, ini adalah database dari TIC di Monica. Bisa kita lihat, kita drop down database. Di sini ada schemas, kemudian ada public, ada table. Nah, di sini adalah table-table yang berhasil di import. Kemudian di sini ada di tabel bayar ini juga ada kolom. Begitupun di tabel-tabel yang lain. Di sini ada kolom-kolomnya. Nah, kita close dulu. Nah, selanjutnya setelah membuat database, kita kopikan yang di file SQL tadi sampai dengan yang paling bawah ini, yang alter table. Ini kita copy semua, kemudian kita paste di sini untuk memasukkan database SQL yang sudah dibuat dari hasil generate PDM sebelumnya. Nah, ini sudah saya copy, kemudian langsung saja di blok. Kemudian kita run. Nah, karena saya sudah berhasil membuat, sudah berhasil mengimport dari SQL ini, nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan kolom dengan masing-masing 5 record. Nah, di sini saya sudah mencoba memasukkan dengan setiap tabel ini dengan 5 record. Contohnya di tabel yang bayar ini kan ada kolom plat kendaraan, ID pesanan, nama pembayar, dan tanggal pembayaran. Nah, contohnya ini adalah plat kendaraan, kemudian ini ID pesanan, kemudian ini ada nama pembayar, dan ini tanggal pembayaran. Sebelumnya, jika kita mencoba untuk memasukkan record ini per table, tapi terjadi error, maka usahakan untuk mengisi sesuai dengan urutan tabelnya. Karena terkadang ketika ingin mengisi data pada tabel A, tapi kita harus mengisi data dari tabel B terlebih dahulu, karena terdapat hubungan antara primary key dan foreign key-nya. Jadi kita harus mengisi sesuai urutan dari tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berhasil menginputkan semua record pada setiap tabel. Ada tabel bayar yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kemudian di sini ada tabel bukti pembayaran, kemudian ada tabel pengemudi, dan di sini ada tabel penumpang, dan ini ada tabel pesan, kemudian yang terakhir ada tabel travel. Nah, di tabel travel ini saya coba isi dengan 6 record untuk membandingkan di teknik join nanti. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat apakah datanya sudah terisi atau belum. Nah, di sini di sini kita lihat yang pertama ini kita select from bayar. Bayar di sini sudah terisi datanya, kemudian di sini ada tabel bukti pembayaran, ini ada tabel pengemudi, ini ada tabel penumpang, ini tabel pesan, dan yang terakhir adalah tabel travel. Nah, langsung saja selanjutnya perintah yang selanjutnya adalah terkait teknik join. Nah, di sini teknik join saya sudah mencoba beberapa teknik join, yaitu inner join, full outer join, dan right join, dan juga left join. Yang pertama kita coba di inner join. Di sini karena terdapat data yang sama di antara tabel travel dan juga tabel pengemudi, yaitu pada plat kendaraan. Di mana plat kendaraan pada tabel travel ini adalah primary key, kemudian diturunkan ke tabel pengemudi menjadi foreign key, maka di plat kendaraan ini saya jadikan sebagai data pembanding. Nah, di sini saya ingin menampilkan nama pengemudi dari tabel pengemudi dan juga biaya travel dari tabel travel. Nah, di sini from travel ini sebagai tabel A-nya yang mempunyai primary key-nya tersebut, kemudian di inner join-kan ke tabel pengemudi. Nah, jadi kita buat pembandingnya on travel dot plat kendaraan sama dengan pengemudi dot plat kendaraan. Ini kita coba run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk teknik join ini kan dia akan mengambil data yang sama dari tabel A, mengambil record yang sama dari tabel A dan juga tabel B. Nah, karena kebetulan dari tabel A dan tabel B ini mempunyai nilai yang sama di plat kendaraannya, maka bisa kita lihat di sini muncul 5 record saja yang sama. Sedangkan di travel tadi kita isikan 6 data, tapi yang data ke-6 ini tidak tampil karena di inner join ini hanya menampilkan data yang sama saja. Sedangkan di tabel ke-6 ini, di kolom yang ke-6 ini, tidak terdapat nilai yang sama di tabel pengemudi. Jadi di tabel ini tidak ditampilkan pada inner join. Yang ditampilkan hanya 5 record saja. Selanjutnya adalah
full outer join atau full join. Nih, untuk full join ini akan menampilkan semua record baik dari tabel A dan juga tabel B tanpa melihat apakah apakah si join ini kondisi join ini terpenuhi atau tidak. Sintaksnya sama, kita menggunakan tabel yang sama juga, hanya berbeda pada perintah full outer join dan di sini inner join. Kemudian bisa kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Karena dia menampilkan semua data, maka bisa kita lihat di sini terdapat 6 record. Di mana pada nama pengemudi ini kan di record yang ke-6 ini tidak ada namanya. Hanya di travel saja, tidak ada di tabel yang pengemudi. Jadi karena namanya tidak ada, maka di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 0. Kemudian tapi biaya travelnya bisa muncul yaitu 300.000, tapi dengan nama pengemudinya yaitu 0. Nah, dia akan menampilkan semua data record yaitu ke-6 recordnya ini akan ditampilkan. Nah, selanjutnya di sini saya coba rect join. Nah, rect join ini juga sintaksnya hanya berbeda pada perintahnya yaitu yang tadi sebelumnya ada full outer join dan inner join, di sini kita ganti ke rect join. Kita coba run yang rect join. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kenapa? Karena rect join ini akan menampilkan semua record dari tabel B terlepas dari apakah kondisi join ini terpenuhi atau tidak. Jadi di sini di tabel B ini kan adalah tabel pengemudi. Nah, di tabel pengemudi saya hanya mengisi 5 record. Jadi yang tampil hanya 5 record saja. Lalu kita coba ke left join. Left join ini adalah sebaliknya. Dia akan menampilkan semua record dari tabel yang A. Jadi kita lihat harusnya akan tampil 6 record. Nah, untuk perintahnya juga hanya berubah di left join ini. Kita coba run. Nah, di left join dia akan menampilkan semua data atau semua record dari tabel A, di mana tabel A di sini adalah tabel travel. Nah, di travel ini saya sudah mengisi 6 data, sehingga dia juga akan muncul 6 data atau 6 record. Baik yang di nama pengemudinya ini 0, tapi biaya travelnya ada. Walaupun begitu, dia tetap muncul semua ke 6 record ini, meskipun nilainya adalah 0. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.